Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imratul Hidriyah dengan NIM 2024 10 10 2032. Dari kelas data minim B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas modul classification tree. Kita diperintah untuk melakukan tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, 5 Indian diabetes, dan breast cancer. Nah, lalu menghitung akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Yang pertama kita lakukan adalah import NumPy, lalu import Pandas, lalu juga mengimport data wine. Jadi data wine ini ada pada modul sklearn itu. Lalu kita juga mengimport trans test split. Jadi ini adalah fungsi split, fungsi pembagi gitu untuk membagi dataset menjadi data train dan data test. Gitu. Lalu kita mengimport decision tree classifier untuk memvisualisasi apa yang sudah kita split. Nah, untuk visualisasi kita memerlukan matplotlib plot, jadi kita juga memerlukan import tree. Nah, untuk untuk menghitung akurasinya kita import confusion matrix dan juga import akurasi score. Nah, lalu data wine data kita load lagi lalu dimasukkan ke dalam variabel wine underscore data dt. Lalu data yang sudah kita load dimasukkan ke dalam data frame. Lalu untuk melihat atributnya, kita menggunakan fungsi yang ada pada sklearn yaitu features name, dan juga untuk melihat kelasnya ada apa saja, kita menggunakan target names. Fungsi yang ada pada sklearn juga. Bila di-run akan muncul output seperti ini. Jadi ada 13 kolom dan juga 178 baris. Nah, atributnya itu ada alkohol, malic acid, ASH, dan seterusnya. Untuk kelasnya ada kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Untuk datasetnya, dari dataset ini fungsi yang ada pada Pandas. Nah, untuk mengetahui ukuran yang ada pada dataset yang telah kita punya, dataset wine itu. Seperti itu. Nah, lalu kita masukkan value dari data wine. Jadi value ini adalah nilai dari atribut-atribut yang ada pada dataset. Seperti itu. Untuk Y-nya adalah nilai kelas yang ada pada dataset wine. Bila di print akan muncul output seperti ini. Ini adalah data X, ini adalah X, dan ini adalah Y. Lalu kita menggunakan fungsi split untuk membagi dataset itu menjadi data train dan juga data test. Lalu kita masukkan ke dalam variabel CLF untuk decision tree classifiernya. Jadi kita menggunakan random state ini untuk agar data yang kita punya itu tetap gitu, data yang kita pakai itu tetap itu tidak berubah. Nah, pada decision tree classifier ini menggunakan
data extrain, data training, seperti itu. Jadi untuk visualisasi tree-nya dari sklearn kan seperti ini. Nah, kan seperti ini. Selain visualisasi tree seperti itu, pada sklearn juga bisa visualisasi berbentuk teks. Nah, bila berbentuk teks akan muncul seperti ini. Jadi fitur 2 ini dibagi menjadi 2 ya, di-split menjadi 2 seperti itu. Ada yang lebih dari kurang dari 750 ini sama kurang dari 755. Seperti itu. Lalu untuk data-data yang akhir ini adalah data yang telah murni seperti itu. Data yang telah kelasnya itu telah sama dengan yang lainnya. Lalu kita menghitung akurasinya. Lalu untuk menghitung akurasinya, kita masukkan CLF predict ini. CLF predict menggunakan data X-test ke dalam variabel Y-predict. Nah, itu. Jadi presentasi datanya adalah size-nya adalah 20% tadi, 20%. Lalu akurasinya menggunakan Y-test dan Y-predict ini, lalu dikali 100. Lalu untuk confusion matrixnya, bila di-run akan muncul data yang seperti ini. Jadi pada kelas 1 datanya pada kelas 1 ini datanya itu adalah semuanya akurat. Nah, untuk yang kelas 2 ini ada 4 data yang belum akurat seperti itu, dan untuk kelas 2 ini hanya 9 yang akurat. Yang 4 lainnya itu belum akurat. Itu lalu untuk data yang lainnya seperti data diabetes tadi, lalu dengan breast cancer tadi, semuanya sama karena kita hanya akan menghitung akurasinya tanpa ada visualisasi. Jadi visualisasi kita komen terlebih dahulu, lalu kita akan menjalankan fungsi def ini, lalu memasukkan presentase data testing yang kita inginkan seperti itu. Yang tadi yang diperintahkan adalah 20%, 30%, dan 40%. Jadi ini untuk tanya. Nah, bila di-run untuk breast cancer ada 30 atribut dan 569 baris. Nah, untuk kelasnya ada malikan dan benign. Untuk diabetes ada 9 kolom, jadi ada 9 atribut seperti itu beserta kelasnya, beserta kolom kelasnya. Lalu ada 768 baris. Nah, untuk presentase data testing ini untuk data wine ya. Ini untuk data wine.
Untuk presentasi data testing yang wine 20%, itu tingkat akurasinya adalah 77, dan confusion matrixnya adalah seperti ini. Lalu untuk presentasi data testing 30% itu tingkat akurasinya adalah 83%. Lalu untuk presentasi data testing 40% itu ada 86%. Untuk yang diabetes, jadi presentasi data testing untuk yang diabetes itu ada 20% itu tingkat akurasinya adalah 70%, dan confusion matrixnya seperti ini. Lalu untuk yang 30%, tingkat akurasinya adalah 68%. Lalu untuk presentasi data testing diabetes yang 40% ada tingkat akurasinya adalah 72%. Untuk breast cancer, presentasi data testing dari breast cancer itu ada 20%. Ya, lalu tingkat akurasinya adalah 94%. Lalu untuk presentasi data testing breast cancer yang 30%, tingkat akurasinya adalah 95%. Untuk presentasi data testing yang 40%, tingkat akurasinya adalah 92%. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian dari penjelasan saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.